Punten. Kayak orang dehem. Kayak orang batuk gitu. Orang batuk. Tuh. Batuk ini ya. Apakah mungkin di dalam kuburan itu? Maaf. Ini nih. Dengar. Kamera dengar. Dengar gak? Astagfirullahaladzim. Lihat. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Penutup. Apa ini ya? Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Genderuwo nih ya. Punten, Mbah. Betul dulu. Genderuwo kok nyerempet begini ya. Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbeda, suasana yang lebih baik tentunya. Nah gini teman-teman, kita melanjutkan lagi dalam perjalanan dikir jalan atau tadabbur alam. Akan tetapi pada kali ini kita berbeda, karena kita akan mendatangi sebuah makam keramat. Dan di situ selain daripada makam keramat, di situ terdapat panembahan. Yang ceritanya di areanya itu ada sebuah pohon yang bisa bergeser atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wah, ini luar biasa. Tetapi kita belum tahu persis sebenarnya apa yang terjadi. Yang jelas semua ini adalah sebuah pitutur semesta. Saya kasih sedikit bocoran, ada maksud atau makna tersendiri di baliknya, supaya nanti kita betul-betul paham apa yang dimaksud dengan pohon yang bisa bergeser itu. Yuk, sana yuk. Oh, baik ya. Ini teman-teman, ada sebuah makam leluhur ya. Leluhur beliau seorang kiai juga yang dulunya itu seorang yang sangat disegani, sekaligus itu sebagai seorang penyiar agama Islam ya di tanah Jawa ini. Dan makamnya ini pun dibuat bangunan sedemikian rupa, sebangunan seperti istana ya. Lebih baik kita sengaja untuk mencari pengalaman di sini sekaligus, dan kedua itu untuk barangkali masih ada peninggalan beliau yang entah itu berbentuk atau tidak, yang adalah kita menyerap ilmu dari warisan leluhur kita. Baik, yuk kita masuk dulu. Assalamualaikum kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di sini, dan kepada semua ahli kubur yang ada di area ini. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki area sini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Jadi di sini dibikin sedemikian rupa, dibikin titian tangga itu ya supaya jalannya lebih mudah, karena tanahnya mudah longsor di sini. Yang kedua itu ada mengandung makna tersendiri di balik titian tangga ini, supaya kehidupan ini pun selalu berproses ya. Kita harus menikmati prosesnya untuk menggapai sebuah kesuksesan hidup. Ini mencapai langit ketujuh sana, hal tinggi sekali. Jadi biar sampai tujuannya, kalau bahasa Jawa itu pitu, biar angsal pitulungan. Pitulungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
Yuk, burung apa tuh? Jadi ada backsound alam juga ikut apa ya, mendukung kita, menyambut dan mendukung kita, mensupport kita. Ada burung-burung, ada suara jangkrik, ada suara seperti suara monyet tuh. Banyak monyet di sini ternyata. Yuk. Assalamualaikum. Monyet yang mana ini ya? Nih, perhatikan nih. Ini patung apa ini? Patung apaan nih? Ini patung bukan? Kita dulu. Ini bangunannya pun dibikin sedemikian rupa ya, seperti membentuk wajah apa ini loh. Tapi ini bukan untuk apa-apa, ini sebagai simbol saja. Ya iya, ini sebagai simbol saja ya. Namun kadang-kadang orang zaman sekarang itu menjadi geser anggapan, menjadi apa ya, baperan. Ketika orang melihat patung katanya semakin apalah ya, jadi kayak alergi. Justru kita melihat itu dari berbagai sudut pandang. Jangan kaku, jangan menjadi sifat dajjal yang bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Kenapa? Matanya satu. Kita yang diberikan mata dua, ayo kita harus seimbang, melihat dari berbagai sudut. Itu ya. Baik. Alhamdulillah. Ini ya masih pegel nih, apa namanya, kempolnya. Karena kemarin itu habis naik dari tinggi sekali di sana di pegunungan kemarin itu. Baik, oh di sini diantarakannya ini ya. Tapi kita jangan itu namanya, itu ada apa, bendera. Iya, iya mungkin ya itu seorang pejuang juga, itu termasuknya ya. Dan di sini ada seperti kitab ini penggambarannya nih, buku ya. Jadi ada buku di atas makam. Ini buat pengeling-eling yang hidup ya, bukan yang mati. Tapi ya kita, pengeling-eling kita yang hidup harus sering-sering membaca ya. Jadi ya bisa dengan syariatnya membaca kitab. Yang kedua, membaca sebuah bahasa alam. Kalau ke dalam, maksudnya pemikirannya lebih dalam. Makanya kita diwajibkan untuk berpikir lebih dalam. Pada dewasa penalarannya ya. Kalau sudah dewasa itu akan tenang, tidak pernah komplain dengan apapun. Gitu ya. Ya tenang ya. Karena semua itu pun baik buat kita. Baik, wah. Kok makin dalam makin serem ya? Assalamualaikum. Punten. Sepi nih ya. Ya sepi. Dan sepi nih ya. Kalau rame di mall, di pasar. Iya. Ini ya teman-teman nih, perhatikan nih. Kalau makam-makam di sini dibikin bangunan demikian bagus nih ya, rapi, ada keramiknya, ada batu-batunya, ini batu putih-putih ini kan cantik nih. Bukan batu akik. Bukan ya, tapi bagus sih, putih ya, putih supaya kita bersih, putih hatinya ketika pulang ke alam kubur sana gitu dalam keadaan putih, bersih, suci. Itu penggambaran saja. Maka dari itu mari kita sebelum mati itu kita bersihkan segala kotoran yang ada dalam diri kita, yaitu kotoran dosa, kotoran pikiran buruk ya, dan juga selalu kita bersihkan dengan apa? Belajar untuk ayem, tentram dan bersyukur, itu bersih ya. Yuk sini. Assalamualaikum. Wah, ini kok dibikin bangunan sedemikian rupa ini ya. Ini yang mati saja dibikin bangunan. Yang hidup seharusnya lebih bisa semakin hidup. Makanya ini pun sebenarnya bukan untuk yang mati bangunan ini ya, tapi untuk yang hidup, yang ketika bersiar di sini itu nyaman gitu maksudnya ya. Ini jangan salah kaprah dalam mengartikannya. Kalau malam rame enggak ini ya? Ya mungkin rame pada bangun. Oke, jadi kita sengaja untuk mendatangi kuburan itu ya tentu apa, ada maksudnya apa, supaya kita ingat mati ya. Kalau kita ingat mati itu nanti ya minimal kita tuh belajar untuk sadar, belajar untuk bertobat dari sekarang itu ya. Dan supaya juga tidak selalu menyimpan rasa-rasa yang tidak baik yang terkubur dalam diri kita ya. Rasa penyesalan, rasa dendam,
rasa luka batin yang terkubur dalam diri kita. Ayo dilepas, dilebur, lepas supaya tidak membawa beban kemana-mana. Jadi plong, tuh ya. Baik. Nah, lewat sini. Assalamualaikum. Oh, jadi ini makanya di tengah-tengah hutan ini ya, di tengah-tengah hutan. Baik. Bos ini kampung ini, ke sana kampung mungkin. Oh, baik. Udah kok pohon tumbang itu dibiarkan saja itu. Ya iya, tuh kan. Pohon tumbang nih, banyak kuburan. Ya iya, pohon tumbang itu padahal tuh nggak ada angin padahal ya. Assalamualaikum. Itu kayak kuburan tua banget apa ya? Yang itu. Oh iya nih. Barangkali teman-teman juga mau lihat tuh, tahun berapa itu? Punten. Perhatikan nih. Ini ada pohon besar banget nih. Oh, mungkin di belah sini nih ya makamnya. Memang makam ini kata itu memang di tengah-tengah makam umum. Baik, kita cari aja yuk, maksudnya dekati aja dulu. Karena di samping ini ada kejanggalan di sini. Maksudnya kejanggalan itu kejadian aneh di lokasi ini. Loh, ini pintunya ditutup, ini gimana nih? Bisa ditutup gambar bendera. Perhatikan dulu, ini Kita bisa lewat samping. kita dulu nih, kita lihat dulu. Jadi mungkin beliau selain daripada seorang kiai, seorang beliau juga seorang pejuang. Ini buktinya ada ditaruh bendera di sini oleh warga kampung sini, mungkin ya sebagai simbol atau penanda juga bahwa beliau itu seorang pejuang. Baik, yuk lewat ayo. Assalamualaikum. Punten, apakah ada passwordnya? Oh, kayak gini mungkin nih. Iya, maaf ya. Baik, kita mencoba izin masuk. Nah, ini dulu. Baik, oke. Assalamualaikum. Nih, ternyata di sini itu kita rasakan dulu. Kita aktifkan seluruh indera kita. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, dan seluruh indera yang ada dalam diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita supaya kita bisa membaca sebuah bahasa-bahasa lembut di area sini. Baik. Jadi ademnya suasana di sini ya. Ini tuh pun sebuah ajakan baik supaya kita pun untuk bisa ngelerep ke batin kita. Makanya tempat ini dikatakan sebagai panembahan. Selain daripada makam juga panembahan. Mungkin makamnya di sebelah sana tadi dan di sini adalah panembahannya. Panembahan itu apa? Jadi menepkai batin. Jadi untuk memenepkan mengendapkan seluruh batin kita supaya tidak keruh. Nah, supaya bening. Nah, ternyata sampai sini pun sudah bening nih, alhamdulillah sudah merasa bening. Nah, ini penting teman-teman, dimanapun berada mari kita mengiyakan, mengizinkan kita untuk bening ya. Baik. Assalamualaikum. Kaki saya. Ini gerak-gerakan diri. Terus dulu. Oh, berarti kita nggak boleh pakai kaki ini. Saya coba dulu ya. Nggak boleh pakai sepatu. Maaf, punten. Tadi saya nggak tahu ya. Tadi kita harus masuk ini pakai adab. Masuk ke ini, makanya jangan alas kaki dipakai ya. Baik, saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan seharian nyopot sepatu mulu ya. Ya nggak apa-apa. Ini memang ini alam yang berbicara. Alam bawah sadar ini ya. Iya. Jadi gini teman-teman. Nanti saya terangkan.
ada makna tersendiri. Harus kita, ini sebagai wujud penggambaran kita harus menyatu dengan alam. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini, di bumi ini. Jadi penyatuan kaki kita dengan tanah maksudnya ya. Jadi supaya nanti kita betul-betul terhubung. Baik. Assalamualaikum. Nah, ini tadi tidak bergetar nih. Tadi bergetar. Jadi ada sebuah ini mungkin dari sini itu untuk dilepas. Baik. Wah, hatiku juga bergetar ini ya. Kenapa nih ya? Jangan mau lihat si anu nih ya. Oke. Assalamualaikum. Oh, Iya. tapi ini dikunci nih. Dikunci. Siapa yang kunci nih ya? Baik. Ternyata ada dikunci ininya. Mungkin dibawa oleh juru kuncinya. Tapi yang jelas, yang penting kita jangan mengunci pikiran kita. Jangan tertutup juga pikiran kita, dibuka. Dibuka hatinya, buka pikirannya supaya pemikiran lebih luas. Jangan mengunci pemahaman diri itu terus gitu. Baik, kita sini saja yuk. Kita sini aja dulu, putar dulu. Assalamualaikum. Lihat dulu bangunannya nih. Ternyata di sini ada makam di sini nih. Ada makam di luar, mungkin ini makam beliau, mungkin juga seorang yang pejuang tadi dan juga seorang ulama pada waktu itu ya. Dan ini dibikin bangunan sedemikian rupa tapi dikunci. Gak apa-apa, kita yang penting bisa melihat di suatu sini, di arah sini. Cek kamera cek. Tadi seperti ini, ada gerakan di sini nih. Pohon ini bergerak. Lihat. Tuh. Pohon bergerak. Makanya kayak pindah gitu loh. Perasaan kayak pindah, apa mata saya? Pohonnya oget-oget ini ya? Ya makanya itu. Apa perasaanku saya aja nih ya? Jangan, mau. Udah yuk. Ini ada kode-kode alam. Perhatikan nih. Assalamualaikum. Ini nih. Oh, berarti ini ada pohon di tengah-tengahnya nih, ada nih. Ada pohon mati nih kan. Di tengah-tengahnya mati, terus ditutup oleh pohon yang baru nih, yang hidup nih. Nih. Wah, ini luar biasa nih. Tapi tadi bergerak loh. Ya kan? Ini pohon mati nih kan? Pohonnya di tengah-tengahnya mati, terus digubet ya, nih oleh pohon yang hidup besar itu. Perhatikan tuh. Tuh kan? Ada suara orang. Punten. Kayak orang dehem. Kayak orang batuk itu. Orang batuk. Tuh. Batuk ini ya? Apakah mungkin di dalam kuburan itu? Makam kuburan baru itu. Jangan-jangan dia lagi pilek. Assalamualaikum. Coba sini. Kita cek dulu. Di sini nih. Suara di sini. Mana? Ini nih. Dengar. Kamera dengar. Dengar gak? Astagfirullah. Lihat. Astagfirullah. Astagfirullah. Genderuwo nih ya? Punten, Mbah. Muter dulu. Genderuwo kok nyerempet begini ya? Mbah. Punten, Mbah. Astagfirullah. Kita pulang aja, bagaimana? Kita pulang aja? Tanyain dulu aja. Kita dulu. Punten, Mbah. Awas sedikit, Mas. Assalamualaikum. Dia cuma geram aja. Maaf, Mbah. Mohon maaf bila kami mengganggu. Maaf, ini siapa? Kita dulu nih. Maaf, Mbah. Iya, Mbah. Maaf nih. Kami rombongan dari Cilacap
bukan apa-apa, tapi ke sini tuh lagi dalam perjalanan di jalan, Mbah. Maaf. Iya, jadi sebelumnya kami itu mendapatkan informasi dari salah satu kesepuhan, maksudnya seorang kesepuhan, katanya di makam ini itu ada pohon yang bisa berpindah-pindah. Iya. Iya, jadi bukan apa-apa, tapi kami hanya untuk mencari pengalaman, sebenarnya itu benar apa enggak sih pohon itu bisa berpindah-pindah? Heeh. Iya. Nggih, Mbah, maaf Mbah nggih, maaf. Iya. Baik, baik. Kita itu tenang dulu, semuanya tenang, ya. Kita dengarkan video dari beliau dulu. Barangkali ada nilai positifnya. Baik. Nggih, Mbah. Siap. Nggih. Heeh. Iya. Nggih. Oh. Berarti semua ini hanya adalah simbol bentuk sebuah pitutur gitu, Mbak. Baik, baik, Mbak. Ini dari pitutur dari semesta dan juga dari leluhur sini. Adanya pohon besar yang di sini, ini maksudnya yang suka berpindah-pindah itu hanya untuk pengeling-eling saja, ya. Pengeling-eling buat kita manusia yang melihatnya supaya bergeser apa pola pikirnya, karena yang melihat itu masih menggunakan pola-pola lama sehingga kehidupannya itu tidak pernah berubah. Seperti itu terus berputar-putar di situ. Mari kita untuk menggeser polanya, menggeser pola pikirnya, menggeser cara-caranya supaya nanti kehidupannya itu berubah. Jangan mematok, jangan mengunci yang menurut kita benar gitu. Oh, gitu, Mbak. Insya Allah kami paham, Mbak. Iya. Nggih. 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 Insya Allah, Mbak. Jadi kami pun mohon maaf, Mbak, tadi sempat kami berprasangka tidak baik kepada panjenengan, kepada ini maksudnya katanya suka mengganggu, pohon bisa berpindah-pindah ke sana kemari gitu maksudnya. Tapi nggih. Oh, siap, Mbak. Jadi tidak semua orang bisa melihat pohon yang pindah-pindah ini. Bila orangnya sudah batinnya tenang, itu tidak akan melihat. Tetapi kalau ketika sedang merasa kehidupannya seperti itu, maka beliau ini memberikan petunjuk melalui pituturnya, yaitu dengan bergeser. Ini mengajak kita untuk bergeser caranya, polanya gitu. Ini luar biasa ternyata ya. Di balik rasa takut, di balik seramnya ini ternyata ada sebuah pitutur-pitutur yang dahsyat, maha dahsyat, teman-teman. Mudah-mudahan kita nanti bisa bergeser pemahaman kita supaya tidak salah kaprah dan berprasangka buruk kepada yang dilihat semesta ini. Karena apa? Semua yang terlihat ini semuanya ada nilai positifnya. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Maaf, Mbak, sinten namine nggih? Nggih. Nggih, siap-siap. Beliau tidak mau menyebutkan namanya, tapi yang jelas kita sudah batin kita sudah terhubung. Nggih, Mbah, siap. Iya. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Siap. Jadi kita tuh jangan selalu berpikir yang negatif. Menurut beliau tadi, selalulah beranggapan baik, termasuk kejadian-kejadian yang tidak baik itu pun kita bisa berusaha untuk memposisikan diri, ya. Jangan selalu berprasangka buruk pada apapun yang dilihat. Nggih. Nggih, Mbah. Ih. Astagfirullah. Mbah.
Mbah. Astagfirullahaladzim. Masuk lagi. Ya udahlah, gak apa-apa. Jadi gini, ada sebuah pitutur yang baik, ya gak apa-apa. Meskipun dia sudah menghilang, mungkin masuk ke sana, gak apa-apa. Yang penting kita tetap berfokus kepada yang baik-baik aja. Udah yuk, pulang aja yuk. Pulang nih ya. Astagfirullahaladzim. Udah serem nih. Alhamdulillah, ternyata kita menemukan sebuah bahasa-bahasa yang sangat mengena kalau kita betul-betul mau menjiwai dan betul-betul sadar. Ternyata tadi pohon yang bisa bergeser itu adalah pohon kesadaran, yang mana kita itu harus bisa bergeser dari kesadaran yang lama. Ya, ketika kita tidak nyaman, ketika kita selalu merasa gemerungsung, ketika kita selalu merasa miskin, dan kita harus bergeser dari tempat itu, bergeser polanya supaya menemukan jalan yang lurus, ya, jalan yang tepat, di mana kita dalam keadaan ayem, tentrem, dan juga bisa memberikan keayuman kepada sesama. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa dipahami bahasa teka-teki ini, teka-teki dari semesta, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, keberlimpahan, ayam tentrem, dan semakin makmur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.